السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan salat tarawih dengan cara berjamaah. Allah, kita tidak akan mampu menyelesaikan semua ketaatan sekecil apapun tanpa bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla jama'atan ya hatta yansarif faka'annahu salata fi al-lail atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat tarawih secara berjamaah sampai selesai, maka tercatat baginya pahala salat semalam penuh. Jadi kita salat tarawih bersama imam, walaupun imamnya 2 atau 3 umpama salat tarawih, tapi selesai, maka tercatat pahala seperti salat semalam penuh. Maka oleh karena itu, ya jangan kita lalaikan ya kesempatan untuk qiyamul lail, qiyam Ramadan, baik di awal malam atau kalau bisa di akhir, maka itu lebih afdal dan lebih utama. Ya, nah ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah kaum muslimin, jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bulan ini bulan yang sangat yang sangat disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala, ketika orang-orang meninggal dunia ditanya, "Mada tatamannaun?" Apa yang kalian inginkan? Maka apa jawaban mereka? Atamanni, kami berangan-angan, kami berharap untuk bisa hidup bertemu dengan bulan Ramadan walaupun hanya satu malam, walaupun hanya satu hari. Subhanallah. Maka oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang bisa mempertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia ini, yang bisa mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka hendaklah kita manfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan, ya, yaitu dengan siang, dengan berpuasa di siangnya, kemudian berusaha melakukan qiyam di malamnya, karena memiliki kelebihan dan keutamaan yang sangat besar. Ya, terutama puasa. Kalau kita menjalankan puasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, berpuasa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa karena iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Demikian pula man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang salat karena iman, terdorong karena imannya, bukan karena ada keterpaksaan, bukan karena melihat orang banyak ikut salat bertarawih kemudian kita ikut-ikut, enggak, benar-benar karena iman. Makanya orang yang melakukan qiyam Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus dibimbing oleh Allah. Bahkan sampai akhir Ramadan dia akan tambah semangat. Di samping itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Ya, maka oleh karena itu, ya, puasa di bulan Ramadan, demikian pula qiyam Ramadan itu akan menghapus dosa. Bahkan sebalik itu pula bisa menjadi sebab untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Kita puasa di bulan Ramadan, namun
masih kita selalu senang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, kita masih senang melihat yang haram, masih tidak menseriuk barang haram, masih tidak menseriuk gambar-gambar porno dan seterusnya, naudzubillah. Masih tidak menapiaran buka HP sandede bermanfaat. Ya, masih kita senang mendengar musik, masih kita senang menggibah orang, namimah, mengadu domba, maka itu akan menjadi sebab dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Justru kita tidak akan mendapatkan sedikit pun dari pahala puasa kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya puasa, qiyam Ramadan. Kalau kita tidak ikhlas, apalagi misalkan imamnya terlalu panjang bacaannya, ngerumun di telemudi, nah kira anak angkah imam ni kalau belo bacaan, nggih, borong tak mau pahala, ya, akhirlah doa. Maka oleh karena itu perlu perbaiki niat, ikhlaskan hati di dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, gunakan pula kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah. Yang pelunggu memiliki kelebihan harta, jangan bakhil. Coba pelunggu pikirkan berapa orang yang berbuka atau menikmati rezeki yang pelunggu berikan, maka sebanyak itu pula pahala pelunggu dapatkan. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan orang berbuka, walaupun hanya sekedar airnya netral atau air keleo, masya Allah, mahal lah keleo ni ke? Kira segelas 500 tahun muda berarti. Okay. Pelunggu makin hanya memberi air 1 dus air keleo. Berapa isinya satu dus? 48 gitu. 40 gitu. 40. Kalau 40 orang yang minum dengan sebab pelunggu, ya, maka pelunggu akan mendapatkan pahala dari 40 pahala puasanya. Wala yanqusu min ujurihim syai'an, dan tidak akan berkurang sedikit pun pahala orang berpuasa tersebut. Masya Allah. Hanya sekedar bersedekah satu kardus air keleo. Harganya berapa? Paling 25 nggih. 25. Masih lu anak generasi yang dibalik. Nggih. Masih banyak jatah untuk ibu di rumah. Ya, dengan pelunggu memberikan air. Mungkin ada yang lain ibu-ibu bisa buat pisang goreng naikkan. Jangan pokoknya apa yang bisa dilakukan. Bakso naikkan. Nggih, apa ya? Ini boleh. Ya, ada es napi, es itu namanya, es boba, naikkan. Iya, jangan bakhil. Usahakan malam hari Ramadan atau bulan Ramadan perbanyak sedekah. Ya, ketemu saudara senyum, jangan bakhil senyum. Perlu nggak punya harta, nggak punya itu, bisa senyum saja, udah sedekah dengan senyum. Atau menyiapkan orang berbuka. Ya, jadi banyak bisa kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sedekah. Dan itu sebagaimana kata ulama, ya, bahwasanya idza jaa Ramadan, apabila Ramadan sudah tiba, maka ketahuilah di situ tidak dilakukan hanya tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Yaitu hanya memperbanyak baca Al-Quran, kemudian banyak memberi orang makan. Perbanyak, ya, perbanyak untuk bersedekah, perbanyak untuk memberikan orang iftar. Bila perlu, kalau ada rezeki, pelunggu buat warung gratis untuk takjil, untuk iftar. Bila perlu, setiap orang yang lewat mampir gratis berbuka puasa. Kalau 1000 orang yang berbuka di sana, maka 1000 pahala yang perlu dapatkan. Dan jangan pandang orang, oh ini enggak sunnah. Enggak mesti. Siapa tahu dia yang lebih ikhlas untuk berpuasa, dari sana pun mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ya, penting perbanyak bersedekah, perbanyak untuk memberi beri bukaan dan seterusnya. Ibu-ibu mungkin bisa naikkan kolak untuk berbuka dan seterusnya. Tapi kemudian, ya, hendaklah berusaha selama bulan Ramadan atau bahkan setelahnya perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran.
Lihat Al-Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah ya. Sebagaimana disebut dalam kitab Al-Isbah atau yang lainnya, nggih. Beliau mengkhatamkan Al-Quran. Ana kuntu akhtumu fi Ramadan, kata beliau, 60 khatmatan. Aku mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam. Berarti lamun 60 kali khatam, pira kali dan khatam sejauh semalam? 2 kali. Ide pira? Jauh, sejauh sekali aman. Kita luian waktu untuk beri HP doang. Luian waktu untuk serius WA doang. Imam Syafi'i berarti nanti narak waktu kecuali hanya baca Al-Quran. Tidak terlewatkan waktu melainkan baca Al-Quran. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Besok buka lagi sampai tidur kembali. Itu. Apalagi yang bajang-bajang jomblo ni bacaan baca Al-Quran. Dia narak repotin ide. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Hanya WA doang. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya. Masih bajang-bajang, ya masih tidak ada yang mengganggu, yang merepotkan. Namun bukan berarti jadi alasan untuk kita yang sudah punya keluarga yang repot kemudian kita tidak baca Al-Quran. Maka cukup Imam Syafi'i 60 kali dalam sebulan. Masya Allah. Ya, 60 kali dalam sebulan. Kemudian dalam sebagian juga membaca Al-Quran itu di kalangan ulama salaf seperti Al-Qatadah rahimahullah taala, beliau menyebutkan yakhtumu Al-Qur'ana fi kulli sab'i layalin daiman wa fi Ramadhan fi kulli 3 wa fil 'ashr al-akhir minhu fi kulli layatin. Lihat ya, Al-Qatadah rahimahullah taala, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sekali sepekan di luar Ramadan, rutin sekali sepekan khatam Al-Qur'an. Kemudian di 10 pertama, 10 kedua bulan Ramadan 3 kali khatam, 3 hari 3 malam khatam. Di 10 terakhir setiap malam. Masya Allah. Angka dia perlu ngapal jamak nih kalau untuk baca Al-Quran insyaallah. Nggih, setahun yakin hafal ide. Kalau perlu seperti yang dilakukan oleh Qatadah niki. Sepekan khatam. Di luar bulan Ramadan itu rutin. Berarti lamun sebulan pira jadi nih 4 kali nggih. 4 kali khatam. Mun salat sebulan 44 kali. Nggih, 44 kali. Belum Ramadan masuk. Ramadan sekali 3 hari. 3 malam. Lamun 20 juz pira jadi? 7 nggih? 7 kali tambah 10 kita olas, berarti 61 kali khatam setahun. Insyaallah bisa hafal insyaallah. Ya, bagi yang hafidhul Quran, itu cara menjaga Al-Quran, dibaca terus. Nah, kemudian di antara yang lain, Ibrahim An-Nakhai aidan, beliau yakhtumul Quran fi Ramadan fi kulli 3 layal. Ya, 3 malam sekali. 3 malam sekali khatam. Wa fil 'ashr awakhir, di 10 malam terakhir, fi kulli lailatain, 2 malam sekali. 2 malam sekali. Nikah Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Al-Aswad rahimahullah yaqra'ul Quran kullahu fi lailatin fi jami'i syahr. Semua bulan selain bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran berapa kali? Ya, 2 malam sekali. Tiap bulan 2 malam sekali. La ilaha illallah. Itu jadi luar biasa. Lian waktu terlalu minta kepeng. Kajian atau minta akhirat. La ilaha illallah. Subhanallah. Kah, pacu-pacu kah? Ya, terlebih bulan Ramadan nih kah? Bulan Ramadan akan berlalu. Makin sudah berapa malam nih kah? Malam keempat kah? Baru idap temulai makin 4. Karena seberak seminggu, kayak seberak 10 jeluk, kayak seberak 20 jeluk, kayak seberak 13 jeluk selesai. Ramadan berlalu.
Nabi kita harapkan di bulan Ramadan ini lamun tandik baju. Nggih. Maka oleh kalian manfaatkan, perbanyak baca Al-Qur'an. Imam Malik rahimahullah taala, nggih, sebagaimana disebutkan, beliau idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan taraka kullah, ay taraka qira'at al-hadits. Beliau meninggalkan membaca hadis. Nggih, wa majalis al-ilm, beliau tinggalkan majelis ilmu, halaqah belajar, beliau tinggalkan. Sibuk dengan Nabi, sibuk dengan qiraatul Quran. Jika Imam Malik imam dari hijrah, nggih, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka oleh karena jika cukup sebagai memotivasi untuk pelunggut ya manfaatkan. Pelunggut yang di kantor sambil tokol di kursi baca Al-Qur'an. Nggih, baca Al-Qur'an sambil tokol. Sampunan sambil tokol sambil baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu utama. Baca Al-Qur'an sambil duduk. Baca Al-Quran sambil nunggu pasien mau jadi dokter, sambil tokol baca apa? Sambil tokol baca Al-Quran nganti pembeli. Nah seterusnya menjadi pedagang. Ya, sambil nyetir baca Al-Quran. Mungkin lu ngampas nih itu ngeliling, dia jauh ngeliling. Sambil nyetir baca Al-Quran. Baru bisa baca qul huwallahu ahad berkali-kali. Ini kan bisa baca Al-Quran. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nabi enggak bisa, semua bisa. Apapun kondisi pelunggut yang bisa baca Al-Quran. Ya, tidak mesti pelunggut melihat apa yang pelunggut hafal. Qul huwallahu ahad hanya dihafal. Udah baca. Satu kali baca qul huwallahu ahad, pahalanya seberapa? 1/10. Iya. 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran satu kali baca qul huwallahu ahad. Aku sampuna lon pas tokol masih balik baca qul huwallahu ahad. Nika pas selo-selo nyetir, lelangan dan seterusnya. Wallahu taala. Manika nggih manfaatkan Ramadan niki alhamdulillah Allah pertemukan pelunggut yang bersyukur dengan apa mengisinya. Bukan hanya sekadar bersyukur alhamdulillah yang bertemu Ramadan bukan. Tapi di samping kita mengucapkan alhamdulillah, kita hidupkan dia dengan banyak ketaatan, nggih. Kita hidupkan dia dengan amal soleh dan seterusnya. Wallahu taala nika mungkin kultum kuliah 7 menit. Nah, lebih nggih. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita dan menerima amal semua ketaatan amal soleh kita. Dan tunas maaf kurang lebihnya. Ampuraya dan matur nafiasi wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.